sekaligus kita tampilkan hasil dari tes DNA. Klan bin Syihab. Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya, itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye toh, Ki? Lalu, ini yang paling membagongkan lagi. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak. Nggih, 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu, Ki. Lalu, dunia ini panggung sandiwara, dan seterusnya, sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita-kita. Jadi, mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal istiwadoh oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas ini corek semua, gagal. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Sebenarnya rahasia, tetapi karena penting untuk diketahui oleh semua bahwa sudah ada marga Syihab yang ada di Indonesia yang melakukan tes DNA. Hasilnya jelas sama seperti marga-marga yang ada di seluruh dunia yang sudah tes DNA. Hasilnya dari klan, bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Banil Muthalib. Alias siapa? Dengan lebih tahu sendiri. Yang sama seperti kemarin sudah saya sampaikan dari keluarga Al-Hadi. Di antaranya adalah pendiri diskotik Tanamur. Diskotik Tanamur Jakarta itu dulu ya tempat mangkalnya DJ yang bernama Fahmi Syihab yang melantunkan lagu Kopi Dangdut gitu ya. Anak asmara yang dulu tambah membara, bila dicinta yang lalu menggema. Nah, itu dari marga Syihab, tapi tulisannya Syahab. Nanti tolong admin ya, kalau bisa dirubah saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terkini. Menggunakan huruf SY sebenarnya harusnya ya. Nggak boleh SH. SH itu namanya so namanya. Lah ini Habib Muhammad Rizik Syihab lah, nggak ada SY. Nah, inilah kadang-kadang sama seperti keteledoran para penulis kita tentang menulis aidit itu, antara aidit dengan aidit, antara qol aidit dengan yang tak itu taknis sakinah itu harus aidit, nggak boleh aidid, harus kol-kolah. Kita harus ingat Ahmad al-Aidid, kol-kolah mantub, nggak boleh aidid, nggak boleh. Sama seperti nanti dirubah-rubah menjadi Syihab, Fahmi Syihab atau Syahab. Nah, antara Sy dan Syah ini kan ya tergantung, sama dengan Ali Khaliq Kisam yang asli, tapi kadang-kadang diucapkan Ali Khaliq Kosam. Sama seperti ini. Jadi Fahmi Syihab Indonesia lah ya, bukan yang Fahmi Syihab Malaysia, bukan. Fahmi Syihab pelantun lagu Kopi Dangdut yang tahun 2008 yang lalu itu pernah ya dimasukkan penjara oleh pemkap Pemda Sumatera Selatan ya, Palembang, gara-gara mangkir ya, karena salah perjanjian ya, 2008 yang lalu. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab
Prof. Quraish Shihab, Alwi Shihab, Najwa Shihab itu dari Shihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustadz kok tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhahirah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi, supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Baya, kan sama. Misalkan, ini Kang Mas KLP Fatih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Nah, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis, kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu enggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Shihab itu dari marga Ba'alawi, Khadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Shihab bukan Sahab, bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, bukan shod. Jadi Shihab, Ahmad Shihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Shihab. Najwa Shihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Shihab. Bukan Najwa Shihab, anaknya Prof. Quraish Shihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Shihab berasal dari Shihab Makassar, kalau Habib Rizik Shihab berasal dari Shihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Shihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Shihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Banil Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video ya.
tidak bisa, harus punya tulisan. Sudah saya baca, ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya, biar mantap. I did, bukan I did, ya. Harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut, ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail, ya, Al-Aidid juga. Jadi ini yang harus panjenengan ingat bersama. Nanti kalau jenengan tidak merenung, ya, memperbaiki diri, akan saya bongkar semua. Bahwa bin Syihab atau Syihabuddin, Alu Syihab, semua yang ada di Indonesia ini adalah bukan dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal, ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja.